Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi hadana ila siratim mustaqim, alladzi hadana ila sabilil muttaqin, alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada wa kafar, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu ta'ala li ibadihi basyiran wa nadhiran. Wa nusalli wa nusallimu ala hadha nabiyyil karim nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Jamaah yang dimuliakan Allah, suatu komitmen yang hari-hari kita ucapkan di hadapan Allah, pernyataan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu bisa juga disebut dengan janji. Dan itu diajarkan oleh Allah kepada kita. Apa komitmen kita? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah. Litaksir. Taksir itu maknanya tidak ada yang lain kecuali Engkau. Hanya kepada Engkau kami beribadah. Memang konsep Islam itu ibadah. Jadi tidak ada satu detik pun dalam hidup ini yang terlepas dari Allah, itu tidak ada. Kita akan sekuler. Begitu hidup ini satu detik pun tidak ada Allah dalam diri kita. Bahkan seorang ulama mengatakan nafas kita ini Allah. Allah, 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 Allah. Karena komitmen kita itu di situ. Iyyaka na'budu. Karena kelemahan kita, lalu Allah mengajarkan juga wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah ulun minta pertolongan. Tidak ke lain juga, kepada Allah juga. Itulah sebabnya maka merumuskan para ulama dari berbagai macam tuntunan dalam Al-Quran maupun dalam hadis Rasulullah. Kalau ingin amal itu diterima oleh Allah, yang pertama mestilah dilandasi al-iman. Itu yang pertama. Yang kedua al-ikhlas. Ada juga ulama yang mengatakan cukup al-iman, di dalamnya juga ada ikhlas. Ada juga yang menyebut yang pertama ikhlas. Di ikhlas itu ada iman. Apa artinya ikhlas kalau tidak ada iman? Apalah artinya beriman kalau tidak ada ikhlas? Jadi dua-duanya tidak bisa dilepaskan. Cuman untuk lebih memahami akhirnya dipisah-pisah. Yang ini iman, yang ini ikhlas.
Sebab ada orang yang beriman tapi tidak ikhlas. Ada orang ikhlas tidak didasari iman. Padahal sebenarnya iman dan ikhlas itu juga menyatu. Yang kedua, sebagai komitmen kita ucapan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah mutaba'atur Rasul. Jadi seluruh ibadah kita ini, apalagi yang bersifat mahdhoh, jadi cara-cara yang memang diberi tuntunan Rasulullah, itu harus mengikut Rasulullah. Memang agama ini milik siapa? Yang merancang agama ini siapa? Kan Allah dan Rasulnya. Terus kenapa kita beribadah kepada Allah keluar dari cara Allah dan Rasul? Kan aneh. Akhirnya jadi berat, Pak. Jangan dikira bahwa kesyirikan dan kebid'ahan itu mudah, sulit, Pak. Sulit. Kesyirikan itu sulit, apalagi sudah berbicara keyakinan. Namanya takut dihantu itu luar biasa. Tapi kalau kita kan nggak pernah ada takut dihantu. Jangan pernah berpikir bahwa ketika kita beramal itu tidak ada jaza, tidak ada balasan. Ada. Makanya sering ada orang bertanya, kalau orang mengajar di sekolahan, bekerja di kantor, digaji, itu kada ikhlas. Siapa bilang tidak ikhlas? Allah sendiri memerintahkan kepada kita, Allah juga menggaji. Allah juga mengupah. Allah sendiri yang memberikan gambaran kepada kita. Seperti ayat yang disampaikan dalam surat Al-Baqarah tadi. Matsalul ladzina yunfikuna fi sabilillah. Allah jelaskan itu. Misal, perumpamaan orang-orang yang membelanjakan, orang-orang yang menginfakkan, orang-orang yang mewakafkan, orang-orang yang berzakat. Fi sabilillah, di jalan Allah. Pendapatannya juga di jalan Allah. Kemudian ia membelanjakan juga di jalan Allah. Itu idealnya kan seperti itu. Bahwa kadangkala orang mendapatkannya ada juga tersalah, itu manusia. Jadi jangan kita berpikir orang itu mesti imannya utuh 100%. Bersih sama sekali. Hari-hari kan dia enggak. Cuman kita ketika sesuatu itu ada celah, itu ada cara. Kita ini bukan malaikat kan. Kita ini kalau melihat orang, ingin orang itu supaya suci, bersih, baik. Seorang Bang. Karena semua orang juga sama, cuman cara pengendaliannya yang beda-beda. Cara pengendalian yang beda-beda. Ada yang mampu mengendalikan, ada yang tidak mampu mengendalikan. Idealnya fisabilillah. Ada jalan Allah. Kita memberikan nafkah kepada istri, pada anak. Kadang-kadang bisa ya cari. Ada cukupkah? Ya, ujar laki tadi. Ada cukupkah ya? Mungkin itu situ aja di bini ya. Wah. Biar bini tadi. Situ aja di bini. Amatur. Tarik. Nah, ketika itu kita lalu merasa salah seharusnya. Astagfirullah. Itu kan ada cara-cara yang seperti itu. Jadi jangan kita melihat diri, melihat orang sempurna. Enggak lah.
Enggak, Pak. Ada aja cacatnya di mana. Nah, kecacatan itu bisa didempul kalau bahasa kita. Dinding itu bila ada lipap-lipap didempul-dempul dan istighfar. Ada kok caranya, Allah sendiri yang mengajarkan kepada kita. Kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila bikulli sumbulatin mi'atu habbah. Seperti satu biji tumbuh 7 tangkai. Setiap tangkai berbuah 100. 7 kali 100, 700. Maknanya banyak sekali. Jadi Allah juga memberikan upah. Baik itu lipat ganda ketika di dunia. Kalau toh tidak diberikan di dunia, juga Allah akan melipat gandakan di akhirat. Ada satu hadis tuh. Ketika kita nanti di akhirat, ada bentuk tumpukan kenikmatan yang kita ini tidak tahu. Ini apa ini? Lalu Allah SWT menjelaskan bahwa ini adalah hartamu yang dulu tidak kami berikan kepada engkau. Kita ini sebenarnya kan sama, Pak. Rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita ini sama. Cuman yang kita terima ini kada sama. Ada yang menerima sebulan 2 juta. Ada yang 1 juta. Ada yang menerima sebulan 10 juta. Ada yang 100 juta sebulan. Ada yang 3 miliar sebulan. Tapi yang luar biasanya Allah itu kan membagi kebahagiaan sama, Pak. Apakah yang bergaji 100 juta sebulan ketawa terus? Ada juga. Orang yang 1 juta sebulan mungkin tak tawa, Pak. Juta tuh. Orang yang 100 juta sebulan, orba kelahi ya. Oh, bininya kan dapat dipercaya. Bininya tadi. Contoh begitu. Jadi ya, masing-masing bagaimana tingkat kesyukuran. Nanti juga bicara tingkat keikhlasan. Jadi seperti itulah gambar. Allah mengatakan wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan. Dha'afa yudha'ifu. Melipat gandakan, bukan menggandakan saja, melipat. Tambahi alif, dha'afa yudha'ifu. Dha'afa, dha'ifa lain. Yadha'afu itu menggandakan, melipat gandakan. Coba. Di dunia dengan fisabilillah kita mendapatkan balasan, di akhirat apalagi. Tapi didasari oleh fisabilillah. Di jalan Allah, yaitu keikhlasan. Banyak semua, Pak. Orang haji, orang umrah, wa atimul hajja wal umrata lillah. Tunaikanlah umrah dan haji. Kenapa? Karena Allah. Semua karena Allah. Nanti berikutnya, sebagai tanda bahwa dia juga taat kepada Allah dan Rasul, bagaimana caranya? Jangan tahu tulak. Tidak ada ilmu untuk cara melaksanakan umrah. Tidak tahu cara bagaimana melaksanakan. Orang ke hulu, obat ke hilir. Akhirnya ya ada yang disebut dengan haji mardud. Ada haji mabrur dan ada haji mardud.
tertolak. Kenapa? Ya karena melaksanakannya yang penting tulang. Ya nggak bisa. Bahwa manusia tidak sempurna, iya, tapi apakah ada dalam diri kita itu ingin mengikuti tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kita ini hakon kadang-kadang Pak, biayanya gana, tapi tidak tahu bagaimana caranya. Al-Islam huwa al-ilm. Islam itu ilmu. Islam itu ilmu. Nah, itu dan lain-lain semua. Apa yang kita lakukan, berupaya untuk mendapatkan keberkahan dari Allah. Mendapatkan keberkahan dari Allah. Itu apa? Jaza, balasan. Jadi wajar kalau kemudian orang itu mengajar, orang itu bekerja. Itu ada yang diuntingnya benar aja. Loh. Yang penting kita sudah melaksanakan pekerjaan itu dengan baik. Seperti kita juga melaksanakan sholat dengan baik, melaksanakan haji dengan baik, melaksanakan infak juga dengan baik. Semua ada balasan. Jadi jangan tersalah kita. Ya kalau mau ngajar dapat duit kada ikhlas tuh ya. Itu ikan. Udah orang mengajar ya gratisan aja. Tidak bisa pemahaman yang seperti itu. Tersalah kita lalu lapah jadinya hidup nih. Walaupun memang beberapa amalan-amalan kita ada yang memang perlu disembunyikan, ada juga yang ditampakkan. Seperti kita taklim hari ini. Kita bertampak diri, belum di mukanya bertampak diri. Cuman bagaimana kita mengatur hati kan di situ. Ya sama-sama beratnya sebagai seorang yang di depan. Sama. Tinggal apa nanti tujuannya kan begitu. Begitu boleh diberi amplop. Ayo. Sama juga menghadapi amplop tuh. Beda kalau amplopnya kada berisik. Bisa-bisa begitu dibuka kada berisik. Apa pikiran menghadapinya? Tetap huruf. Dibuka muadzin ya. Dibuka tulisannya muadzin. Ulun pernah muadzin. Ini aku khatib. Kira-kira muadzin dan khatib ini banyak mana yuk? Karawani ulun buka. Oh ada telepon Pak Haji minta maaf itu ampun muadzin. Macam-macam kalau bu ya dibaca bujur-bujur kan menjulung itu. Muadzin. Jangan muadzin lebih banyak dari khatibnya. Jadi itu kan hati semua Pak. Kita yang nggak buka. Contoh seperti itu. Para ulama ada yang menjelaskan bahwa untuk amalan sunnah seperti sedekah sunnah, sholat sunnah itu memang lebih utama dilakukan dengan tidak dilihat. Tapi satu saat kan perlu juga pemahaman para ulama. Sallu fi buyutikum illal maktubah. Sholatlah kalian di rumahmu kecuali yang wajib. Tapi kalau qobliyah rumah jauh, apa mampu kita mendapati imam bertakbiratul ihram? Kan nggak bisa. Kecuali yang dekat dengan masjid baru dia bisa melakukan qobliyah itu di rumah. Kalau yang jauh begitu azan, yang di rumah sepeda motor macet tak pulang. Coba yang bayangkan.
Jadi memahaminya juga jangan lalu ya itu aku nih kalau sembahyang dilihat orang kada kekaruan loh. Apa hidup ini harus sendirian? Satu saat memang perlu sendiri. Kalau yang sunnah bagus di rumah sholat tahajud. Supaya syaitan itu tidak tidak suka berdiam di rumah kita. Jadi salah satu rumah kita nih supaya punya roh, supaya punya berkah, sholat tahajud di rumah, sholat duha di rumah, sholat sesudah wudhu di rumah. Itu akan mendatangkan berkah bagi rumah itu. Zayyinu buyutakum bis-sholati wa qiraatil Qur'an. Hiasi rumah kamu itu. Masa kemudian dengan istri aja pamer, pamer dengan istri, pamer dengan laki, apa ya dipamerkan dengan laki? Pak tahu Pak enggak laki pada ulun ini sembahyang, dia luput lah. Jadi seperti itu. Kalau perlu sholat berjamaah, tahajud. Jadi kita ini kan bicara masalah hati juga, Pak. Masalah hati. Sallu fi buyutikum ilal maktubah. Wala taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kamu jadikan rumah kamu itu seperti kuburan. Seperti kuburan-kuburan. Makbaroh jamaknya maqabir. Kenapa? Karena di kuburan itu tidak boleh melaksanakan sholat dan tidak ada tuntunan membaca Quran. Jadi makanya kenapa kita ke kubur tidak membaca Quran, karena memang tidak ada tuntunan, Pak. Dan Imam Syafi'i juga mengatakan tidak ada bacaan-bacaan yang bisa sampai kepada yang mati. Kalau itu dihadiahkan. Tidak ada tuntunan. Aku membaca Al-Quran untuk abahku. Tidak ada. Bahwa kita membaca Quran dapat pahala, insya Allah bapak kita juga dapat pahala atas kebaikan yang kita lakukan. Mandala ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Itu dasarnya kan seperti itu. Siapa yang menunjukkan kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti yang kita kerjakan. Guru kita dapat, mama kita dapat, abah kita juga utamanya dapat. Kawan kita yang memberikan petunjuk kepada kita dapat. Jadi banyak apa yang dapat tanpa harus kita berikan kepada seseorang. Wala taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kamu jadikan rumahmu seperti kuburan. Karena di kubur itu tidak dibolehkan. Kalau ingin membangun masjid, di bawahnya ada kubur, dibongkar dulu kuburnya. Dibongkar, pindah. Ada masalah, Pak. Ya, soal pendapat ulama itu kan macam-macam. Haram ada yang, makruh ada yang boleh. Ambil aja yang boleh. Tidak ada larangan, tapi harus dibongkar. Bongkar dengan yakin bahwa kadang-kadang juga sudah hancur dengan tanah, kadang-kadang masih ada. Mana yang ada, kemudian dipindah kuburannya ke lain. Apakah harus dikafani lagi? Ya, kalau mau ya boleh-boleh saja. Tapi kan tidak ada tuntunan. Apakah boleh kalau mamanya 3 dikubur dengan 1? Bisa. Disembayangkan kau pulang? Enggak. Dimandii kau pulang? Ada. Tidak ada. Pindah. Kalau itu untuk kepentingan. Anak kada berisi rumah, ada kubur kuitan di halaman. Pindah, ada apa-apa. Dijual, ada apa-apa juga. Miliaran Pak kalau dijual.
Untuk berwakaf, apa enggak punya kebaikan juga untuk kedua orang? Sama begitu. Durhaka, Pak. Durhaka yang mana? Orang Bahari itu kan kayak itu kan. Ya, bila mati kubur di depan rumah. Nyaman seakan-akan kadang menjual tanahnya. Apa pikiran seperti itu? Kan kita mewariskan harta kita. Insya Allah mudah-mudahan berguna. Ada aja tuh pahala. Kita punya peninggalan harta. Alhamdulillah ada. Di samping kita sudah berwasiat. Ya. Jadi memang ya tuntunan Allah Ta'ala, Pak. Bila kita berisi duit itu, kalau memang banyak, tidak lebih dari sepertiga, kita wasiatkan. Kita berikan pada anak yatim, kita berikan ke tempat pendidikan, ke masjid, kemana yang kita kehendaki yang lebih baik. 3 miliar, 1 miliarnya. Kenapa? Karena belum tentu yang 2 miliar yang kita wariskan ke anak itu menjadi baik. Itu dalam Islam kan seperti itu. Lalu kalau sepertiganya, 1 miliar itu diberikan kepada yang lain, kalau Pak, 2 miliar diwarisi anak-anak, ada kekaruan kemana-mana kah? Ini contoh, mudah-mudahan tidak terjadi seperti itu. Tapi kalau dibanding dengan sodako sewaktu hidup, ya jauh. Jauh tuh. Karena sodako atau infak yang bagus itu ketika kita sehat dan ketika kita memerlukan. Tapi kita berwakaf. Itu memang bagus. Namun sudah mati, ada juga pahala, tapi tidak seperti ketika kita sehat. 60 kita masih sehat, sebagian dari rezeki Allah. Tidak semua juga dalam Islam. Allah tidak menyuruh semua. Tidak menyuruh semua, Pak. Itulah keadilan Allah kepada kita. Wa mimma razaqnahu. Dari apa-apa yang aku berikan. Kan ampun Allah. Nih ampun kok. Beriakan kena sebalik. Lalu sebagian ulama minimal 2,5%. Yusuf Qardawi dalam kitab Zakah itu berikan penjelasan kepada kita tentang harta kita. Sudah mati ada wasiat, ada wasiat. Itu dibanding dengan wakaf masih hidup, lebih baik masih hidup. Wasiat itu kan sudah mati. Untung juga masih, walaupun sudah mati, ada aja juga. Jadi ada beberapa ibadah sedekah tangan kanan bersedekah, tangan kiri tidak. Maknanya adalah ikhlas. Jadi tidak bisa nanti bila Anda berwakaf tangan kiri belakang sini. Hanya harus masukkan duit. Jadi itu hanya suatu gambaran. Betapa kita harus menyembunyikan. Jangan pati pandir-pandir ke orang. Tapi nanti ada juga yang ditampakkan, bahkan diucapkan juga bisa. Kita kan biasa lelang, Pak. Ada bangunan, ini kita ini habis 100 juta. Ayo, siapa nang wakaf? Tanggung jawab kita berataan. Sekian berapa? Aku juta jakin. 5 juta. Itu bayar catukan. Di kampung kan masih bisa catukan. 6 bulan bayar. 6 bulan bayar. Ini nyaman berutang dulu. Kan gitu, Pak. Kesanggupan kita orang kampung kan nggak bisa langsung 1 juta. 10 bulan 100 juta, 100 ribu sebulan. Jadi 10 bulan. Sedangkan amalan wajib seperti zakat yang wajib, sholat 5 waktu, itu lebih utama ditampakkan. Sholat berjamaah. Rasulullah Allah SWT memberikan upah juga. Jaza, pahala lah, kalau jangan istilah upah.
Sholatul jamaati afdolu min sholatil fadhi bisab'in wa ishrina darajatan. Coba. Lipat gandanya itu kada saki kira apa. Sholat berjamaah lebih baik daripada sholat munfarid, sholat sendirian. Perbandingannya berapa? 27 derajat. Jakannya loh, jakannya. Di duit tekan. Bila sembahyang sendirian di rumah 1 juta, diberi amplop. Kalau ke masjid berjamaah 27 juta. Berataan tuh ke masjid. Anak mau ambil dengan 27 juta tadi. Ayo Bang Ar-Rahim nih sekali-kali nah. Diumumkan di Banjar. Anu ya, sholat duhur tanggal 14 hari Rabu Februari cocokan. Cocok nih Pak Yamin nih datang. Ya bukan untuk sidin memamerkan kada. Ya memang kan harus tahu Pak kita. Supaya jangan mencocok kucing dalam karung. Tolong ya Pak kita Muhammadiyahnya ada juga sih Iko. Habib harus. Kalau di kampung itu kan gitu. Nah Habib itu nyata sudah. Daripada yang lain. Kita kan enggak. Orang-orang kita loh Pak. Orang kita Muhammadiyah. Itu yang kita perhatikan. Mereka pasti memperhatikan kita. Bukan soal memperhatikan memberi duit. Kada. Perjuangan kan bukan hanya di duit aja Pak. Di politik. Kita ini kalah jauh Pak Muhammadiyah. Bicara bantuan-bantuan pemerintah. Muhammadiyah bilang ada apanya. Oke. Contoh kami di HSU aja. Antara Muhammadiyah dengan yang lain. Kami dapat 75 orang 350 apa? Artinya ya alhamdulillah tahun ini sama. Kebetulan PLT-nya bininya orang Aisyah Banjar. Nah coba bininya aja nah Aisyah di Banjar. Bininya Pak Zaki. Makan 200. Saya duitnya belum saya mendengar Pak. Bukan apa, bukan karena apapun yang terjadi Pak Muhammadiyah ini organisasi perlu juga. Bukan di duitnya itu aja. Di peraturan-peraturan yang lain banyak. Kan begitu. Ada usah kampanye Pak Yamin nih. Boleh di masjid nih. Kampanye. Ya enggak Pak. Islam itu sebenarnya di masjid pun juga kampanye. Karena peraturan mereka. Boleh umpamanya diundang satu orang menyampaikan misi pian itu apa visinya. Kan begitu. Sehingga tahu kita jangan pilih kucing dalam karung. Dan kita juga tahu track recordnya itu apa. Kan begitu orang milih. Ini orang yang sidik atau enggak? Kan tahu bahwa dia jujur, tahu dia amanah, tahu dia orang yang bisa berkumpul dengan rakyat, bahwa dia cerdas. Kan itu sebelumnya kita pilih kan tahu. Oh ini orang aku pilih. Kita nggak pikir soal menang atau kalah, Pak. Kita tidak tahu. Akhirannya Allah juga yang mengatur. Allah itu tahu sudah siapa yang menang tanggal 14 itu. Kita nih, kada tahu. Jujur itu adalah bagian daripada ibadah kita. Memilih pemimpin. Ya kenapa ke situ tadi? Nah, jadi amalan itu memang seperti itu. Jadi ada yang disembunyikan, ada juga yang ditampakkan. Salat 5 waktu, tampakkan. Kenapa? Kita pun juga jadi al-musyahadah, saling menyaksikan, Pak. Asyuhada'u bainakum. Kamu menjadi saksi di antara yang lain. Pian menyaksikan ulun, ulun menyaksikan pian.
bahwa kita melakukan kebaikan. Jadi kebaikan itu pun akan disaksikan oleh orang lain tanpa kita juga ingin untuk mesti disaksikan oleh orang. Kita kesini bukan ingin, iki loh aku tahu kayak kamu. Bagaimana mungkin kita menghilang juga nggak bisa karena kita ini makhluk yang asyahadah. Kita makhluk yang nyata, bukan makhluk yang gaib. Jadi makanya Rasulullah tidak pernah mengajarkan kepada para sahabat untuk bisa menghilang. Ada. Tidak ada. Tidak ada Rasulullah para sahabat menghilang. Ketika preman-preman, katakan begitu, tokoh-tokoh dari seluruh suku dikumpulkan untuk membunuh Rasulullah SAW. Sudah di depan rumah Rasulullah. Rumah Rasulullah itu ya, dulu kan di pasar Seng situ, Pak. Rumah Rasulullah itu di pasar Seng. Karena nggak ada, sudah. Kalau kelahirannya di Sip Ali, sekarang masih ada. Nah, kantor wakaf. Kelahiran di situ. Wow, orang Syiah itu. Diciuminya gedung. Tapi hanya ini kan ada lagi orang Syiah. Orang Syiah sekarang Pak hajinya itu di Karbala. Jadi tawaf di Karbala sana pahalanya jutaan kali lipat dibanding dengan orang tawaf di Baitullah. Coba. Kadang-kadang gue pikir, kok begitu ya Kak, percaya? Ya iyalah. Karena Karbala itu adalah kuburan Husain. Bagaimana kultus orang Syiah itu seperti itu. Bahkan ketika sholat ada batu dari Karbala. Sebagai tanda bahwa dia sholatnya itu di Karbala itu. Tempat yang disebutkan. Orang kita ini. Kalau melempar jumroh, itu bawa-bawa kerikil banyak-banyak. Bawa bulik, dipikat pedagang. Luput sama sekali. Enggak. Pas sakit, ada sakit, datang ke tabib. Kamu ini bisa bawa batu. Ya aja, boleh kekan. Soalnya ulun pernah dititipin. Titip ya. Apa? Terus malah membawa batu ya. Kelebihan melempar. Nah, Pak Kisah, harus sakit-sakitan aku ini. Ulun bawakan. Begitu ulun ada ziarah ke Musdalifah, ulun buang, ulun boleh kekan. Allahu Akbar. Alhamdulillah Pak, kita hidup ini tauhid kita bersih. Karena Muhammadiyah itu lambangnya 2 kalimat syahadat. Itu yang kita perjuangkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu Pak yang kita perjuangkan dalam konsep kehidupan berorganisasi Muhammadiyah. Jadi jangan luput. Maka di Muhammadiyah ini Pak, bergantian ke periode 5 periode ganti. Sama takmir masjid apa saja itu mesti ganti. Jangan kayak ampunnya sama masjid apa sekolahan ganti supaya yang lain juga merasani menjadi pengurus, akhirnya kita sama-sama juga masuk surga, kan begitu. Ya namanya manusia kan kadang paling susah itu kalau kadang-kadang menghasilkan ekonomi. Kita kan enggak. Nah jadi seperti itu yang kita perjuangkan. Dan kita itu menjadi sinar yang 12. Apa maksud sinar itu? Al-Khawariyun. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Jadilah kamu penegak-penegak, pejuang-pejuang agama Allah. Di mana saja.
Itu Allah Subhanahu wa taala merintah. Lalu memberikan contoh. Kama qala Isa bin Maryam lil khawariyin man ansori ilallah. Ujar Nabi Isa, anak daripada Maryam, mengatakan, siapa yang menjadi penolong sama Allah? Qolal khawariyun nahnu ansarullah. Kamilah yang menjadi penegak agama Allah. Jumlahnya 12 untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Itu begitu. Demikian, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang ikhlas. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.